Selesai sholat duha, saya datang ke rumah beliau pagi-pagi. Saya baru jalan kaki kira-kira 200 meter di depan rumahnya, saya lihat beliau lari pagi. Saya mempercepat langkah datang ke rumahnya, saya mengetuk pintu rumah. Ternyata beliau masuk ke dalam rumah. Ketika saya mengetuk pintu rumahnya, istrinya yang membuka pintu. Selamat pagi. Pagi. Ada apa? Ibu, saya mau ketemu Pendeta Alphonse. Istrinya langsung mengatakan kepada saya, mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang, besok pagi saya datang lagi, selamat pagi. Anak tertuanya yang keluar, pagi, ada apa? Saya mau berjumpa dengan Pendeta Alphonse. Anaknya mengatakan, mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan pertama saya datang, selamat pagi. Anaknya juga mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan pertama saya datang, selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada. Selama 1 bulan penuh setiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, istri dan anaknya selalu mengatakan beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama saya datang, selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang, selamat pagi. Anak perempuannya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari ke-15 bulan kedua saya datang, saya baru bilang selamat pagi. Istri dan anak pendeta menunggu saya di depan rumah dan memaki-maki saya di depan rumah. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang Pendeta Alphonse tidak ada di rumah, Bapak masih saja datang ke rumah kami. Besok hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai 2 bulan penuh saya tidak ketemu dengan Pendeta Alphonse, kecuali jawaban beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama saya datang, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari ketiga bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak Pendeta tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang ke rumah, saya langsung dari rumah Pendeta Alphonse menuju ke rumah sakit. Ketika sampai ke rumah sakit, saya tidak langsung masuk ke ruangan itu, saya tanya di bagian resepsionis, kamar nomor berapa Pendeta Alphonse masuk tadi malam. Alhamdulillah nomor kamarnya 48. Saya tidak langsung masuk ke kamar itu, tetapi saya langsung keluar ke halaman rumah sakit. Saya beli parsel buah-buahan, saya bungkus rapi, dan itu menjadi strategi saya bisa bertemu dengan beliau di kamar tidur. Alhamdulillah, begitu bungkusan parsel sudah siap dan saya masuk ke kamar nomor 48, saya mengetuk pintu kamar itu. Istrinya langsung mengatakan, silakan masuk. Saya tidak langsung masuk. Saya membuka pintu pelan-pelan dan saya mengangkat parsel. Begitu saya mengangkat parsel, istrinya menggunakan dialek Irian dan mengatakan kepada saya bahwa, iyo silakan masuk sudah. Saya masuk tapi saya tutup wajah saya dengan parsel. Berjalan pelan menuju istrinya. Begitu mendekati istrinya langsung saya mengatakan, selamat pagi Bunda, apa kabar? Saya dapat kabar bahwa Bapak jatuh sakit sehingga saya beli parsel buah-buahan. Saya begitu berdialog dengan istrinya, Pendeta Alphonse dari tempat tidur langsung menyapa saya, selamat pagi Pak Fadlan. Saya mengatakan, pagi Bapak Pendeta. Saya tinggalkan istri dengan parsel, saya merapat ke tempat tidur dan salaman dengan beliau. Saya bilang, Alhamdulillah Bapak Pendeta, hari ini benar-benar saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari Bapak 2 bulan 3 hari. Hari ini saya ketemu di tempat ini. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit, tetapi karena sudah 2 bulan 3 hari Bapak ini menjadi pembohong, sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di tempat ini. Katanya Bapak bicara cinta kasih, tapi Bapak hari-hari membohongi bahwa Bapak tidak ada di rumah. Nanti kalau sembuh jangan lagi jadi pembohong. Saya pamit dan saya pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh, pulang ke rumah.
Hari ke-6 saya yang datang ke rumah itu. Selamat pagi. Begitu saya bilang selamat pagi, beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Alhamdulillah, di hari itulah saya mulai menceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk alam jagat raya. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 saya pamit pulang. Pendeta Alphonse bilang sama saya, Pak Ustadz, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang mulai dari jam 7 sampai duhur. Saya sholat duhur selesai, saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan itu saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang hari ke-5, beliau bersama istri menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau masuk Islam. Alhamdulillah, namanya saya ganti dari Alphonse menjadi Abu Sofyan. Istrinya pun saya ganti nama dengan, tadi namanya Wilhelmina, saya ganti dengan nama Fatima. Anak-anaknya juga saya ganti nama, dan saya ada sedikit tabungan. Saya bilang, Bapak, ini rumah dinas pendeta, saya ada uang, saya kontrak rumah lebih besar, kita keluar dari rumah ini supaya memudahkan saya untuk mengajarkan Al-Quran dan menuntun mereka untuk sholat 5 waktu. Alhamdulillah, Abu Sofyan sudah mulai belajar baca Quran bersama anak laki-laki dan perempuan, dan sudah mulai belajar sholat 5 waktu, dan Alhamdulillah beliau sudah mulai sholat Jumat di masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 10. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah Islam. Mencari tahu di mana pendeta Alphonse. Mereka datang ke rumahnya kosong, dan informasi berkembang lebih cepat bahwa ternyata Alphonse sudah masuk Islam. Lalu mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada Alphonse. Ributlah Jayapura pada tahun 83. Akhirnya Fadlan ditahan tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan. Saya menikmati 3 bulan itu, happy di dalam, karena itu membuat saya lebih memperdalam hafalan saya dalam penjara. 3 bulan selesai, saya keluar. Saya bergeser untuk berdakwah di kampung yang lebih jauh, yaitu kurang lebih 175 km, 79 km dari Jayapura. Begitu kami turun mau berdakwah, saya disambut oleh kepala suku Genyem dengan tombak di betis kaki kiri saya sehingga saya terjatuh. Teman-teman saya mengatakan kita harus lawan. Saya bilang tidak boleh, kalian harus bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya saya kembali masuk rumah sakit. Selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah 3 bulan sembuh, saya bilang kita kembali lagi ke kampung ini. 3 bulan sembuh, kami datang lagi ke kampung itu membawa bantuan dakwah. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menombak kaki saya 3 bulan yang lalu justru dia yang jatuh sakit. Saya bilang sama para dai, kasih naik dia di kendaraan kita dan kita bawa dia ke kota, kami rawat dia di kota selama 2 minggu. Setelah dia sehat walafiat, kami antar kembali lagi ke kampungnya. 1 minggu kemudian kami kembali ke kampung. Subhanallah, kepala suku bersama 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 6 bulan. Saya menikmati 6 bulan itu dengan happy, dengan senang hati karena Allah dan Rasulnya. Saya keluar dari 6 bulan itu, tetap saja saya berdakwah di sekitar Jayapura sini. Begitu saya berdakwah, subhanallah, Allah meningkatkan kualitas dakwah. 30 kepala keluarga di sekitar Jayapura pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 9 bulan. Saya menikmati itu sampai hari terakhir dari bulan ke-9. Orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua, dia datang, dia buka gembok penjara itu, dia maki-maki saya di depan penjara. Bapak ini kenapa tidak takut dengan penjara?
Tiap bulan tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan ini kecuali Anda. Saya bilang sama beliau, abang, saya bukan maling, saya juga bukan pembunuh, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar pasti mereka tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak apa-apa abang menangkap saya, tidak apa-apa. Saya justru bahagia abang menangkap saya. Tapi abang akan ditangkap oleh Allah suatu saat nanti, dan abang akan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena abang salah menampak orang yang sedang berdakwah. Bahasa saya ini membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Oh, ternyata dia juga ketakutan. Dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, tapi dia bawa pulang saya ke rumah. Dia suruh 5 anak dan istrinya berkumpul di ruang tamu dan saya mendakwai mereka. Dan ini dakwah saya paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia masuk Islam, sudah tidak ada lagi orang yang menangkap saya. Saya mulai berpikir bahwa dakwah itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas, insya Allah hidayah akan lebih cepat daripada angin. Akhirnya saya mengumpulkan para dai supaya kita akan melakukan dakwah itu menjadi pekerjaan bergengsi dari Allah. Dan saya mengatakan kepada seluruh dai yang ada di Irian, pekerjaan yang paling bergengsi adalah dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini, maka aktivitas kehidupannya dijauhkan dari segala fitnah. Bahkan selalu ada fitnah kepada dirinya, dia tetap saja istiqomah dengan pekerjaan bergengsi ini karena dia memuliakan Allah dan memuliakan orang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mulai berpikir mencari daerah yang lebih jauh, yaitu jalan dari Jayapura ke Wamena. Karena waktu itu kami belum punya fasilitas dakwah. Akhirnya mau dan tidak mau jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Berapa lama? 3 bulan baru sampai. Ini pekerjaan bergengsi. Karena Rasulullah SAW melakukan itu dari Mekah ke Madinah dalam keadaan dikejar, air susah, makanan susah. Tapi kalau di negeri ini air berlimpah, makanan berlimpah, maka nggak ada alasan bahwa jauh. Kami coba untuk jalan kaki. Kami 20 orang jalan kaki di perjalanan 1 bulan. Teman-teman saya 19 orang, mereka kehabisan energi tenaga. Mereka bilang, Ustadz, kalau kita memaksa diri 3 bulan sampai ke Wamena belum berdakwah, kita sudah dibunuh oleh orang. Akhirnya kami pergi 1 bulan, kembali ke Jayapura 1 bulan, tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk berdakwah di Wamena. Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di Wamena. Ketika kami sampai ke Wamena, kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, ini bukan porno. Mereka dalam keadaan seperti ini. 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 Ketika melihat keadaan seperti ini, saya mulai bilang sama para dai bahwa 1 minggu pertama kita tidak boleh berdakwah, kita akan pelajari bagaimana keadaan mereka. Ternyata saudara-saudara kita di pedalaman itu
tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan. Setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu, saudara-saudara kita di pedalaman itu juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Sudah tidak pakai baju, pakaian, badannya dilulurkan dengan lemak minyak babi, bau badan yang sangat tidak enak. Mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita di sini yang hancur. Bau yang sangat tidak enak. Setelah dalam keadaan kondisi seperti itu, orang asing itu melalui Australia membawa minuman keras masuk melalui Port Moresby dengan pesawat kecil itu masuk ke pedalaman ini, kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabok, ada yang teler dan tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di pedalaman-pedalaman itu seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu anak manusia itu dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri. Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi. Mohon maaf, ini juga bukan porno, ini sengaja saya tunjukkan. Babi di sebelah, anak kandungnya di sebelah kiri. Begitu kami menonton ini, melihat keadaan ini, kami 20 orang semua menangis, mencium bumi Allah dan mengatakan kepada Allah, ini sungguh kita yang paling berdosa. Kenapa? Kita sudah merdeka bertahun-tahun, masih ada warga negara kita yang dibiarkan oleh orang lain di negeri ini dalam keadaan seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, ini tidak ada cara lain, tidak ada peraturan lain kecuali dakwah dengan Islam. Bagaimana cara berdakwah? Menurut Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Surat 16 ayat 125. Serulah manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan hikmah, arif, bijaksana. Berdialog dengan mereka pun dengan arif dan bijaksana. Kepada siapa Allah beri petunjuk, kepada siapa Allah sesatkan. Saya mentadaburi ayat ini dengan menggunakan sabun mandi. Minggu kedua hari pertama, saya mulai mengajak kepala suku besarnya, kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai, saya bilang, Bapak ikut kami loncat masuk ke dalam sungai. Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya, para dai 19 orang berdiri di depan, dan saya bilang sama kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Saya kasih beliau satu sabun dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo, satu botol kecil di atas rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Dia mencium harum dari busa sampo itu, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku, harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 beliau ikut kami datang mandi jebur dalam sungai. Sesudah itu naik, beliau gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka kayak tadi, berjalan kayak kuntilanak yang berjalan. Kena matahari,
busa sabun itu kering di badan, busa sampo kering di rambut. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badan. Busa sampo dan busa sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya jam 9 pagi, kepala suku langsung angkat bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Beliau dengan senang hati ikut kami ke sungai. Hari itu baru mandi dan resmi bilas, naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, di sana ada kecerdasan, di sana ada pencerahan. Dia mulai kampanye kepada 28 titik adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa dari Jayapura. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu jam 12 siang belum tuntas karena orang saking banyak. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Kami kalau di pedalaman Irian itu tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak. Kebetulan kami 1 minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi masjid dan musola kami. 3.712 orang itu saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Mereka 3.712 orang itu mereka dulu di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 dai ini juga takbir Allahu Akbar. Begitu kami takbir, 3.712 orang itu mereka bangkit dari tempat duduknya, mereka tawaf dengan arah berjalan, arah jarum jam, tawaf keliling panggung sholat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan orang lagi tawaf di Ka'bah. Mereka perhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi cerdas begini. Bagaimana saya bisa mampu menjawab pertanyaan itu? Hampir saya tidak sanggup. Tapi tiba-tiba ada ilham dari Allah untuk saya menjawab. Saya bilang sama kepala suku dan masyarakat, Bapak kepala suku dan masyarakat dan mama-mama yang ada di sini, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan, diri, jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, sementara kehidupan kami dan diri serta jiwa raga kami sangat kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada yang penuh dengan kehinaan. Kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku langsung mengatakan, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya menjelaskan, kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada batu, pasir, tanah, air,
hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia. Dipelihara, dilindungi, dinikmati oleh karena nanti untuk manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya menjelaskan, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas kejahatan, maksiat, dosa yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu Bapak Kepala Suku dan Mama-Mama? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki untuk menangis meminta ampun kepada Dia, Allah yang Maha Tinggi. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya jawab lagi, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami, sesudah itu kami bongkok badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah. Setelah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang di bumi ini yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, Kepala Suku Besar langsung mengatakan kepada kami 20 orang, kalau begitu kami tidak boleh duduk di atas panggung sholat itu. Kami turun duduk di bawah menemani 3.712 orang. Mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Mereka bukan sholat tapi mereka rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Rapat adat 1,5 jam kemudian Kepala Suku Besar menyampaikan pengumuman kepada 3.712 orang di lapangan itu. Wah, 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 hubulokanaya. Saya kasih contoh kepala suku, saya kenakan saya kepala suku, Bapak Ibu 3.712 orang. Karena saya ini orang fak-fak, saya tidak tahu bahasa Wamena. Karena bahasa yang ada di Irian itu ada 324 bahasa. Saya tanya kepada orang yang ada di bawah saya apa yang dimaksud oleh kepala suku. Ternyata artinya buat kami 20 orang sangat berbahagia. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang di tempat kita mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami mengatakan bahwa kita yang ada di lapangan ini harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah ya Rabb. Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka. Kami belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun, odol, sikat gigi ya Allah ya Rabb. Lalu kami tidak sanggup berhadapan dengan 3.712 orang itu karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan miskin, tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mereka dalam keadaan miskin, telanjang, bodoh di bumimu. Dakwamu tiba di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka menyebut namamu. Pelihara dakwah ini, jaga dakwah ini, lindungi dakwah ini agar semua orang di negeri akan menyebut namamu dan nama Rasul Muhammad SAW. 3.712 orang masuk tanpa beban apapun, tanpa paksaan akad pun. Mereka dengan mudah mengucapkan nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad SAW. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami berusaha untuk membimbing mereka agar mereka mampu menjadi hamba-hamba Allah. Sesudah itu pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah
berusaha untuk mengganti nama-nama mereka. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Zainuddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abidin. Yang nama Paulus kami ganti dengan nama Abu Bakar, Hamzah. Dan itu nama-nama yang paling cocok kalau orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kelin, dipanggil Subagio. Nggak cocok. Tapi Zainuddin, Iskandar, insya Allah. Setelah mengganti nama-nama mereka, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah melakukan hitanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, waktu itu kami dibantu oleh ayahanda Dr. Mulia Tarmizi. Kebetulan beliau menjadi Komandan Lantamal Angkatan Laut di Jayapura. Beliau dulu bicara dakwah Islamiyah dan kami mengantar beliau ke atas menghitan saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah. Sesudah itu beliau menulis surat supaya saya membawa surat itu menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kami bawa kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tetapi mereka belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran sepatunya waktu itu nomor 47. Selama hidupnya belum pernah menggunakan alas kaki, begitu masuk Islam disuruh pakai alas kaki. Terpaksa tidak ada jenis sepatu itu dan kami menggunakan sendal jepit. Kelebihan tumit kami bawa mereka. Naik pesawat dari Wamena ke Jayapura, Jayapura langsung menuju Makassar. Dari Makassar saya bawa mereka, kepala-kepala suku, melihat pembangunan di kota Makassar. Sesudah itu terbang di Jakarta. Tiba di Jakarta malam hari. Kami naik mobil dijemput oleh teman-teman di Jakarta dan kami bawa ke Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta Pusat. Istirahat. Pagi-pagi kami ke istana. Sampai ke istana, alhamdulillah Presiden Soeharto berkenan menerima kami. Beliau minta supaya pertemuannya jangan di istana tapi di rumahnya di Cendana. Selepas sholat asar kami langsung bertemu dengan beliau. Beliau berdiri dengan senyum ciri khasnya menyambut kehadiran kepala-kepala suku bersama saya. Kepala negara menyambut kepala suku, saling berpelukan, salaman. Sesudah itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh. Setelah diberikan oleh-oleh, Pak Harto minta supaya kepala sukunya konferensi pers. Lalu kepala suku angkat bicara waktu itu. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden. Kepala suku ini bicara berapi-api tapi pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking, melihat gerakan kepala suku, beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus. Mohon diterjemahkan. Saya tidak menerjemahkan bahasa itu, tapi saya mentadaburi makna di balik permintaan bahasa itu. Wartawan TVRI waktu itu kasih saya dan saya menjawab bahwa Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara itu Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku yang tadi datang itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara tadabur bahasa itu beliau menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 417 unit rumah layak huni. Beliau juga menyumbang 1000 karung pakaian serba baru. Beliau juga menyumbang 600 karton sampo, 600 karton sabun, 600 karton odol sikat gigi. Dan plus beliau menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang masuk Islam. Dan beliau mengatakan dakwah Jakarta Wamena tidak boleh menggunakan kapal laut tapi menggunakan
lapangan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, dengan kekuatan itu kami terus melakukan kekuatan dakwah dan bergeser. Setelah Wamena ini hidup, nanti kalau ada bapak-bapak ibu berkenan datang ke Wamena, jangan tinggal di kota Wamena tapi jalan kaki 175 km ke dalam. Kita akan mendengar suara-suara Islam di tengah-tengah hutan itu. Ada saudara-saudara dan anak-anak kita yang rambutnya keriting, badannya hitam kelin, tapi dia sanggup azan di waktu duhur, asar, maghrib, isya, bahkan di waktu subuh. Terkadang kita tidak sanggup meneteskan air mata oleh karena di tengah-tengah hutan itu jauh dari khalayak ramai, tapi ada orang yang menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Saya bergeser lagi berdakwah di Biak sini. Ini waktunya masih panjang ya. Ketika saya berdakwah di Biak, saya sudah berdakwah selama 5 hari. Pendeta Alexander melihat saya dan mengetahui saya ada di Biak, dan beliau datang mengusir saya dari Biak. Beliau bertemu dengan saya dan beliau mengatakan, Pak Fadlan, tidak boleh Anda bicara Islam di negeri ini. Saya bilang sama beliau, abang, saya orang ustadz orang Irian, abang pendeta orang Irian, saya boleh bicara Islam di sini karena agama pertama ada di Irian adalah agama Islam. Agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855. Sementara Islam 17 Juli 1214 Masehi. Dan agama Islam masuk ke Irian itu tidak, agama Kristen masuk ke Irian ini bukan masuk dengan sendirinya. Orang Islam yang membawa agama Kristen masuk ke Irian. Sultan Tidore yang membawa agama Kristen masuk ke Irian. Maka saya berhak bicara agama Islam di sini. Beliau mengatakan, tidak boleh Anda bicara Islam di sini. Kalau Anda bicara Islam di sini, saya dengan masyarakat Kristen akan mengancam kalian. Saya bilang, Pak Pendeta, alasan apa saya tidak boleh bicara agama Kristen di Irian, agama Islam di Irian? Beliau mengatakan kepada saya bahwa, Pak Fadlan, Anda tidak boleh bicara agama Islam di Irian karena Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Oh, Pak Pendeta, kalau Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus, mana kwitansi dari Yesus? Begitu saya tanya kwitansi, langsung Pendeta Alexander dia malu dan dia pergi. Saya tetap berdakwah di Biak selama 3 bulan. Kebetulan ada acara Isra Mi'raj. Saya diundang untuk menyampaikan hikmah Isra Mi'raj oleh ibu-ibu Dharma Wanita dan Majelis Ta'lim di Biak. Salah satu peserta tamu yang diundang adalah Pendeta Alexander Robobiar. Begitu saya datang, dipanggil langsung naik di atas mimbar. Begitu saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lihat ada pendeta di bawah. Saya tadi mau bicara tentang pentingnya sholat. Begitu saya lihat wajah Pendeta Alexander, saya rubah bicara saya. Saya bilang begini, tidak ada agama di muka bumi ini yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah kecuali agama Islam. Begitu berartinya peluang dan kesempatan. Allah menghibur kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan silaturahmi antar bumi, Mekah, Palestina. Perjalanan silaturahmi ini oleh karena seluruh keturunan dari Nabi Ibrahim turunnya di Palestina. Hanya satu saja Ismail yang turun di Mekah. Maka perjalanan antar bumi itu silaturahmi. Kenapa silaturahmi ini? Memperkuat Rasulullah oleh karena dia dalam keadaan sedih. Dan dalam perjalanan silaturahmi itu ada 2 wajah utama yang ditampilkan oleh Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima oleh-oleh yang namanya peluang dan kesempatan. Salat 5 waktu. Siapa orang yang tidak salat duhur 1 kali saja, 1 waktu saja dia tidak salat 5 waktu, telah kehilangan peluang dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah boleh hangus, terbakar, harta boleh dicuri, tetapi kalau sholat 5 waktu 1 waktu saja dia tinggalkan, dia telah kehilangan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya didapatkan dalam agama Islam.
Agama lain tidak ada itu. Agama lain selalu mengatakan tugas Tuhan itu menciptakan dunia dan isinya. Sesudah itu Tuhan istirahat di surga. Urusan dunia Tuhan tidak boleh ikut campur. Nanti mau masuk surga cukup menyebut nama Yesus langsung masuk surga. Enak aja. Sengaja saya bicara begitu supaya pendeta Alexander tersinggung. Sesudah itu saya tutup pidato saya turun dan pendeta Alexander mendekati saya dan salaman dengan saya dan mengatakan, "Pak Ustadz, saya juga hadir. Mana kwitansi dari Yesus?" Begitu saya tanya kwitansi tentang dia bilang kemarin itu, dia marah dan dia bilang, "Pak Ustadz, saya tersinggung." Kenapa tersinggung, Pak? Saya ceramah di acara orang Islam, saya tidak ceramah di acara orang Kristen, dan saya tidak ceramah di khalayak ramai. Saya tidak tahu kalau abang ada di sini. Bagaimana kalau kita dialog antar umat beragama? Saya bilang, mohon maaf, saya orang yang paling tidak suka berdialog antar umat beragama. Saya bawa orang Islam, abang bawa orang Kristen, kita dialog akhirnya berkelahi bunuh-bunuhan. Saya tidak mau. Boleh dialog dengan saya hanya 4 persyaratan yang dipenuhi. Dialog di tempat yang ada AC, tempat tidurnya 2, dialog hanya 4 mata 4 telinga antara Anda dengan saya. Dan dialog itu tidak boleh membahas Al-Quran dan Islam. Kita bicara Bible dan Kristen saja. 3, dalam dialog itu kalau Bible mengatakan agama Kristen agama yang benar, abang pendeta bawa saya ke gereja baptis saya dan umumkan bahwa Ustadz Fadlan masuk Kristen. Bagaimana kalau Bible mengatakan Islam agama yang benar? Ya, saya juga masuk Islam, tapi jangan dibiak bawa saya ke Jawa. Kami sepakat, lalu beliau, kebetulan acara hari itu hari Sabtu sore, beliau langsung malam itu sewa hotel dan kami 2 bertemu malam itu. Selesai sholat Isya, beliau datang jemput saya. Beliau bawa mobil Kijang yang bertuliskan Laskar Kristus. Saya naik di atas mobil itu, saya baca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Runtuhlah Laskar Kristus pada malam hari ini. Kami 2 naik mobil itu, perjalanan menuju penginapan yang beliau sewa. Saya bilang sama beliau, "Bapak," saya bilang, "Abang pendeta, saya lihat abang malam ini kayak muridnya Yesus dan saya lihat bahagia sekali." Beliau marah-marah, "Tidak usah kita bicara di sini, kita bicara di tempat yang saya sudah bayar." Oh, emosinya mulai naik dan sengaja saya mempermainkan emosinya dia. Kami sampai di hotel, kami sudah turun, duduk berhadap-hadapan dan saya bilang sama beliau, "Abang tuan rumah, saya ini tamu. Alangkah indahnya abang yang berdoa duluan." Lalu beliau berdoa, "Ya Bapa kami dalam surga, dituduskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami makanan yang secukupnya. Terima kasih pula Tuhan, Engkau pada malam hari ini telah mempertemukan saya dengan seorang domba tersesat. Aku ingin menjadikan dia atas nama Engkau, Yesus Juru Selamat abadi selama-lamanya." Oh, dalam doanya dia bilang saya domba tersesat. Saya tidak baca doa, saya baca doa ilmu rukyat, saya rukyat dia malam itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dilanjutkan ayat kursi. Sesudah itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ji'ni ilma wa razukni fahma inna dina indallahil islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-Fatihah. Sesudah itu saya bilang sama beliau, "Tadi abang yang berdoa duluan, saya juga posisi saya menjadi tamu. Alangkah tidak etis kalau saya yang bertanya duluan. Maka hari ini saya yang bertanya duluan. Tolong ceritakan kepada saya pada tanggal berapa Babel turun dan tempat di mana turunnya Babel dan apa kata-kata Yesus ketika menerima Babel." Iya, masih ada berapa menit? Waktu kita sampai jam 8.30.
Alhamdulillah, saya rukyat selesai, mulai berdoa dan beliau mulai membuka Babel, Paulus, Matius, Yesaya, Markus. Dia tidak menemukan ayat itu dan saya bilang sama beliau, coba bantu saya lihat Yesaya 12 ayat 29. Di situ ada informasi, beliau baca, saya bilang itu kan kitab suci abang, silakan baca, saya ingin mendengar. Akan datang seorang nabi, diajarkan kitab kepadanya dengan kata-kata baca. Nabi itu mengatakan, aku tidak dapat membacanya. Ayat ini sekarang tinggal nomor ayat, isi ayat tidak ada. Cetakan terakhir saya periksa, tidak ada isi ayatnya. Supaya abang lebih kuat, tolong lihat Matius 7 ayat 21-23. Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Terbitan baru merubah. Yesus menolak disebut guru yang baik. Begitu beliau baca, beliau bilang, saya bilang sama beliau, bagaimana? Beliau bilang sama saya, Pak Ustadz, ayat ini salah cetak ini. Bagaimana mungkin salah cetak? Yang mencetaknya adalah dokter. Kalau mereka salah cetak, berarti Allah menutup hati mereka, menutup mata mereka. Karena Injil 62 sampai hari nama ini masih ada. Akhirnya kami tidur. Beliau bilang, udah Pak Ustadz, kita mengantuk dan sebaiknya kita tidur. Sudah jam 2 malam. Akhirnya kami tidur. Saya masuk kamar mandi wudu. Sesudah itu saya baca doa dan tidur. Ternyata beliau belum tidur. Beliau masih menggunakan satu ilmu untuk menghantam saya, namanya hipnotis. Saya tetap memperhatikan itu dan ayat kursi tetap saja saya baca di saat saya tidur. Alhamdulillah, saya yang bangun sholat subuh, dia yang ketiduran. Setelah saya sholat subuh selesai, lihat sudah jam 8 pagi, saya kasih bangun beliau. Saya bilang, abang katanya mau ke gereja, silakan bangun dan ke gereja. Beliau bangun dan ke gereja, tidak pakai jas lagi, pakaian biasa saja, sampai ke gereja, naik di atas mimbar dan mengatakan di dalam gereja bahwa hari ini saudara-saudara hamba Tuhan, terakhir saya berdiri di mimbar ini, hari ini saya keluar dari agama ini. Dia dikejar sampai 3 jari kaki sebelah kirinya dipotong. Yang membuat dia yakin, hakul yakin, karena mestinya ketika terpotong harus darah tercecer keluar dari tubuh badannya. Ternyata satu tetes pun tidak keluar. Dia lari sampai ke kamar hotel itu, baru darah keluar. Akhirnya beliau bilang, selamatkan keluarga saya, selamatkan saya karena saya mau masuk Islam. Subhanallah. Saya telepon teman-teman dokter muslim menyelamatkan dia, dan kami lari dari Biak ke Jayapura, Jayapura terbang ke Makassar, langsung ke Jakarta, dan beliau masuk Islam di Islamic Village di Tangerang di depan ayahanda Yuna Nasution. Sesudah itu disuruh ke Mesir belajar Islam selama 6 tahun di Mesir. Kembali ke Indonesia menjemput istrinya menunaikan rukun Islam yang kelima. Sesudah haji kami antar kembali ke Biak. Di Biak beliau mewakafkan tanahnya 2.500 meter untuk kami bangun sebuah masjid. Subhanallah, masjid itu dibangun selesai. Beliau, kami sholat subuh berjamaah. Kami bangkit dari sujud akhir. Beliau tidak bangkit dari sujud. Beliau langsung meninggal dunia dalam keadaan sujud. Itu spektakuler. Hari ini anak-anak beliau bersama kami sedang belajar di Sudan khusus untuk hadis Rasulullah, memahami hadis Rasulullah. Yang satu lagi masih ada di Medina, dengan harapan nanti pulang kami akan memperkaya dakwah dengan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum masuk ke cerita inti, kita masih di pembukaan. Tapi karena waktu sudah diminta oleh panitia dengan berdoa, saya minta mungkin kita akan nonton. Saya ada bawa CD, ada 100 CD, silakan dibagikan gratis. Saya serahkan kepada panitia, nanti panitia yang mengaturnya. Kalau yang tidak kebagian mohon di copy, disebarluaskan. Saya ingin cerita bahwa hari ini kita sudah bangun 1049 masjid di seluruh Irian. Hari ini sudah ada 229 kepala suku masuk Islam, dan 16 pendeta, 3 pastor pun hijrah menjadi muslim.
Dan kami terus bergerak sehingga 171.000 orang mualaf di Irian, dengan harapan kita akan membuat negeri ini menjadi negeri muslim terbesar. Dan hari ini yang mayoritas di Irian adalah muslim. Penduduknya 3.700.000, umat Islam sudah 2.500.000. Dari 2.500.000 itu penduduk Ansor dan Muhajirin bersama-sama. Dan saya mohon doa dari Bapak Ibu, jangan lupa mendoakan kami, karena selepas dari sini kami akan membangun satu masjid di Jayapura dan di Manokwari. Ada 2 masjid yang akan kami bangun. Masjid itu dengan nama yang sama, Masjid Yesus bin Maryam. Saya akan bangun masjid ini sebagai upaya untuk membuat saudara-saudara kita bertanya, kenapa memberi nama Masjid Yesus bin Maryam? Saya akan menjelaskan kepada mereka tentang Babel Markus. Aku melakukan kehendak Bapakku di surga, Tuhanku dan Tuhanmu Esa. Dan saya sampingnya saya tulis Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan saya akan menjelaskan kepada mereka tentang ayat ini supaya mereka akan faham, sehingga tidak boleh mereka melakukan sesuatu. Alhamdulillah, walaupun saya sudah ditombak berkali-kali, sudah dipanah berkali-kali, dan sudah terancam mau dibunuh, tapi bagi saya itu adalah kapsul-kapsul untuk terus berdakwah. Bagi saya itu adalah vitamin-vitamin untuk membawa nama Allah dan Rasul kepada orang-orang yang tidak mengerti, sehingga orang akan bangkit mengenal Allah, sehingga mereka akan tunduk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya cita-cita, kalau hari ini kita orang Indonesia sudah punya serambi Mekah, maka alangkah tidak layak serambi Madinah ada di Madura. Tidak layak. Serambi Madinah itu paling cocok ada di Nuar. Kenapa? Karena orang yang pertama sholat subuh di tanah air Indonesia bukan orang Kediri, bukan orang Makassar, bukan orang Jakarta, bukan orang Madura, bukan orang Aceh, tapi orang Irian lah yang pertama sholat subuh di tanah air Indonesia. Orang Irian yang pertama sholat Jumat di tanah air Indonesia. Orang Irian yang pertama buka puasa di tanah air Indonesia. Orang Irian yang pertama sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di tanah air Indonesia. 2 jam kemudian baru orang di Kediri. Artinya benar maksud para pejuang republik ini. Indonesia dimulai dengan huruf alif, ditutup dengan huruf ain, iman dan ilmu. Maksudnya adalah orang Irian itu dengan iman, dengan ilmu, rambutnya keriting, badannya hitam kelim, tetapi dia yang mengatakan awal menjemput fajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Walaupun Mekah dan Madinah di situ tempat turunnya Nabi dan Rasul, tapi dia 8 jam kemudian. Walaupun Rasulullah mendakwakan Islam di sana, tapi keberkahan itu diawali dari Republik Indonesia, dari saudaranya yang rambut keriting hitam kelim. Sesudah itu baru yang lain. Artinya Islam begitu spektakuler buat penduduk bumi. Begitulah kemuliaan dakwanya Rasulullah. Begitulah kehebatan agama Islam. Tidak membedah-bedahkan yang keriting dan lurus, suku dan ras, tapi mereka bersama-sama diterkam dengan ayat-ayat Allah, sehingga mereka menjadi cerdas, mereka menjadi mulia. Keriting bukan jadi persoalan, hitam keling bukan jadi persoalan, tetapi cahaya-cahaya Quran dan Islam membuat mereka menjadi satu. Maka benar kata Allah dalam firman-Nya kepada kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa aqbaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Yang membuat perbedaan di antara kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak hanya milik pada orang hitam keriting, tapi milik semua apabila keimanan itu dekat dengan mereka. Demikian itu yang bisa disampaikan. Perlu kita memutar CD?
Oke, sudah tidak bisa, tidak ada waktunya. Mungkin nanti sudah ada CD-nya bisa diputar. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan jiwa raga kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, tempat ini, majelis ini menjadi telaga-telaga perbaikan jiwa raga kita, telaga-telaga untuk membuat kita sepanjang hari, setiap minggu, setiap pekan kita mampu menyelam ke dalam telaga ini untuk bertemu Allah dan Rasul-Nya, dan menjadikan Kediri menjadi kiprah timbulnya dakwah terbaik. Ulama-ulama dan para mubalik-mubaliknya tampil untuk mengantarkan kalimat hak kepada seluruh penduduk yang ada di tanah air yang kita cintai. Marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah. Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa khin. Wa sallam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashab Rasulillahi ajmain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad fi Kediri. Allahumma jabur umat Sayyidina Muhammad fi Kediri. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad fi Kediri. Allahumma Sayyidina Muhammad fi Indonesia. Allahumma ma'afi umat Sayyidina Muhammad fid dini wad dunya wa zabil akhirah. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad fi Iraq. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad fi Indonesia. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad fi Myanmar. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad fid dini wad dunya wa zabil akhirah. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal sihat, abwabal quwwah,
abwaab salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika lizzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.